مرت سنين وانقضت لم تنسنا. Nabi Isa alaihissalam, putra seorang wanita suci bernama Maryam, disebut urutan ke-24 dalam jajaran Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Dialah Nabi yang lahir ke dunia dengan cara ajaib, lalu pergi dari dunia dengan cara yang ajaib pula. Namanya Yeshua. Dalam bahasa Ibrani, Isa alaihissalam dikenal dengan nama Yesua atau Yesus. Yod, I-O-D. Bacanya Iod. Iod, seperti ada Y. Tapi itu I-O-D, Yod hurufnya, I. Nah kata-kata huruf I ini, Yod ini, di kampungnya Nabi Isa alaihissalam, Ibnu Maryam, itu dia dipanggil depannya. Jadi Yeshua Hamasiah itu adalah Isho. Hamasiah dalam bahasa Ibrani artinya Al-Masihu. Itu dia dalam bahasa kampungnya di Bethlehem yang berbicara dalam bahasa Aramea, Aramaik Syriak. Isho, Yeshua, Hamasiah dalam bahasa Ibrani di kampungnya Hamisa. Isa alaihissalam, Yesus, dan Isa al-Masih adalah sebutan untuk satu orang yang sama. Jadi Isho Hamisa, Yeshua Hamasiah, Hamasiah, Masiah, Masihu, bahasa Arabnya Al-Masihu. Karena bahasa Aramea, bahasa Ibrani, bahasa Arab itu satu ikat rumpun bahasa Semit. Bahasa Semitik diikat itu, satu keluarga. Sama. Bacanya dari kanan ke kiri. Ada huruf-huruf yang masih sama sampai detik ini, ya. Walaupun sudah tidak dipakai, ya. Bahasa Aramea sudah mau punah, terserah. Tapi namanya Isho. Isho Hamisa. Yang orang-orang Aramea ini berbicara kepada orang-orang Syria. Orang Syria translate itu menjadi Isa Al-Masihu. Orangnya satu. Nabi Isa alaihissalam diutus untuk membawa risalah bagi Bani Israel. Di antara isi risalah tersebut adalah kabar kedatangan Nabi setelah dirinya. Nabi tersebut bernama Ahmad atau Muhammad. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ. Kabar kehadiran Nabi setelah Isa alaihissalam itu termaktub dalam Bible atau Alkitab. Ketik aja Yohanes pasal 16 ayat 13. Nanti webnya pilihnya Sabda Paralel. Tetapi apabila ia datang, iya, Yesus yang ngomong itu. Iya datang. Bisa siapa aja kan yang datang? No, iya datang. Tetapi apabila dia datang, ini tandanya. Di kalangan umat Nasrani, ada yang menganggap bahwa yang akan datang itu adalah Roh Kudus. Namun, Ustadz Kainama memiliki pendapat yang menguatkan bahwa yang dimaksud adalah kedatangan seorang manusia. Nah, di dalam bahasa aslinya, ini banyak orang Kristen dan Katolik. Salah satunya ada seorang ibu yang sangat saya hormati. Dia bilang salah pemahamannya Kainama. Ini tentang Roh Kudus, yang akan datang itu Roh Kudus. Tidak, Bible bilang itu, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, betul ya? Bukan Roh Kudus. Dibilang di situ Roh kebenaran. Untuk memastikan kebenaran makna dari Roh kebenaran itu, mari kita kembalikan kepada bahasa aslinya. Roh kebenaran itu dalam bahasa Yunani, yang bahasa aslinya Bible itu, bahasa aslinya kitab Yohanes itu disebut Pneuma, pneuma. Kalau Roh Kudus, pneuma, hagion. Kalau ini pneuma saja, artinya apa? Roh kebenaran artinya roh yang bisa dilihat 3 dimensional. Iya. Itu disebut ketika
tapi nanti roh itu datang, roh itu turun. Kalau roh selalu disebutnya turun, tapi disebutnya itu iya datang. Iya itu bukan roh, 3 dimensional. Artinya roh yang ada di dalam kemasan daging. Ini pemahaman teologis banget, teologis mendasar banget, bahwa pneuma dan pneumahogion itu berbeda. Roh Kudus dan roh kebenaran berbeda. Ia akan datang. Nah, saya kutip ini dalam bahasa Aramea. Lebih jelasnya, mari kita dengar bunyi ayat tersebut dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Ibrani. Dalam bahasa Arameanya, kata-katanya gini, altit kalon, hafa menahma, menah. Speak good words, effort words, motivation words, menahma. Altit kalon, hafa menahma, etamak, Ahmad, Muhammadin, bi khotahasta, bi Allah. Ayat ini. ألم يمزق مهجتي منه الكوى. Ustadz Ahmad Kainama mengajak kita kembali untuk membuka Alkitab. Kali ini dalam bahasa Hebrew. Buka aja Google, ketik. Nah sekarang pakai Hebrew yuk. Ketiknya Isaiyah Ustadz. Spasi 42 in Hebrew. Lalu klik webnya namanya Mekon Mamre. Mamre ini nama kota Ustadz di Hebron. Dekat sama makam Bapak Abraham atau Nabi Ibrahim alaihissalam. Mamre, ini di Hebron. Ada angka 1, sebelah kanannya bahasa Inggris, sebelah kirinya kayak urak-urak Ustadz ya. Huruf Hebrew itu ya. Oke ya, udah ya. Hand Avdienmak dalam bahasa Hebrew-nya itu ya. Lalu sebelah kanan, behold my servant, koma. Oke, udah. Kita lewatin yang itu. Karena itu sampai sekarang orang gak seneng saya bacain yang ayat 1 itu. Ke bawah Ustadz, yang angka 19 cari. Angka 19, digedein huruf Hebrew-nya, huruf Ibrani-nya. Nah cari kelompok gambar, ya. Bacanya dari kanan ke kiri ya Ustadz. Kayak Arab. Cari kelompok gambar yang seperti ada huruf C terbalik, di tengahnya ada titik. Lalu di sebelah kirinya, seperti kursi tapi ada jok sandarannya. Lalu di sebelah kirinya lagi ada W terbalik. Di sebelah kirinya lagi ada seperti tongkat kayak arit, gitu. Di sebelah kirinya lagi seperti roti tawar, kotak gitu, roti tawar. Betul? Nah itu bacaannya adalah muslimun. Mem, shin, lamed, mem. Muslimun. Itu di dalam bahasa Inggrisnya sebelah kanannya ditranslate sebagai Lord Servant, hamba Allah. Sosok nama Muhammad juga dengan jelas disebutkan dalam Alkitab. Ia yang akan datang sebagai nabi dan utusan Allah setelah Isa bin Maryam. Ketik Song of Songs, song, S-O-N-G, spasi of, spasi song, spasi 5, tanda bagi 16, 5, tanda bagi 16, in Hebrew, udah? Nanti bukanya yang Bible Hub, nanti keluar kotak-kotak, ada tulisan biru, paling atas bacanya Hiko, ada cara membacanya itu, jadi jangan takut, aku tidak bisa baca Hebrew, nggak apa-apa. Hiko, betul? Memetakim, kotak kedua, Vekulloh atau Wekulloh tulisannya situ. Jadi Hiko memetakim, Vekulloh, kotak keempatnya apa Ustaz? Muhammadin. Lihat artinya bahasa Inggrisnya Ustaz. Lovely, baik. Ustadz yang huruf Muhammadin itu huruf Hebrew-nya tekan yang lama jadi biru. Copy, salin. Keluar dari situ ke Google Translator. Nanti ada 2 kotak, ya kan? Yang sebelah kiri bikin Ibrani atau Hebrew. Sebelah kanan Inggris. Sebelah kanannya ditranslate kepada bahasa Inggris. Siapa ia yang Yesus sebutkan? Dipastekan aja. Apa bahasa Inggrisnya itu? Muhammadin. Pakai U kan? Oke. Allah kabir. Bible bilang Muhammadin. Bukan lovely. Bagaimana bila ada yang berpendapat bahwa Muhammadim itu bukan Muhammad, tetapi arti lain yang dalam bahasa Inggris disebut lovely? Sekarang Ustadz mohon maaf, supaya fair, supaya saya dibilang nggak mengada-ada. Inggrisnya dipindahin ke kiri, Ibraninya dipindahin ke kanan. Supaya fair. Sekarang bahasa Inggrisnya sebelah kiri, bahasa Ibraninya sebelah kanan, tulisnya L besar, O-V-I-L-Y, lovely yang tadi Ustadz baca. Apakah sama keluar hurufnya seperti itu? Kan gampang aja. Beda. Seperti kotak tidak sempurna gitu, ya kan, kayak kursi gitu ya.
lalu seperti gini, jok gitu, lalu ada koma, lalu ada seperti jok lagi, itu bacanya habaib. Lovely dalam bahasa Ibrani disebut habaib, bukan Muhammadim. Bukan itu saja, dalam Bible ternyata juga disebutkan bahwa Nabi setelah Isa itu akan menerima perintah untuk membaca atau Iqra. Padahal Nabi tersebut tidak bisa membaca. Ketik aja dari home lagi, ketik Yesaya biasa spasi 29 pasal 29 ayat 12. Yesaya pasal 29 ayat 12, nanti sabda lagi Ustaz. Kliknya sabda. Apa katanya Ustaz? Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, Baiklah, baca ini. maka ia akan menjawab, Aku tidak dapat membaca. Ya, di dalam bahasa aslinya kata-kata perintah di situ, bacalah, itu li khira atau lah khira, yang digabung jadi li ikhra, li ikhra, li ikhra. Bahasa Hebrunya lamet, yod, hat, rash, lalu ditutup dengan ayin, bukan alef tapi ayin. Li ikhra, la ikhra, la khira jadi la ikhra karena perintah. Iqra. Ayat pertama Iqra itu punya siapa? Nuzulul Quran. Iqra. Iqra nuzulul Quran. Yang diberikan kepada Muhammadin. Yang kata Yesus ia akan datang. Itu telah ditulis dalam Bible. Nabi Isa alaihissalam, sebagaimana para nabi sebelum dan sesudahnya, adalah pembawa risalah tauhid. Ia menyerukan kepada umatnya untuk beribadah kepada Tuhan yang Esa. Pesan ini pula yang tercantum dalam Alkitab. Pesannya Yesus itu adalah pesannya Isa alaihissalam, Ibnu Maryam, Yeshua HaMashiach. Isya Hamisa itu adalah Markus pasal 12 ayat 29. Itu mata rantai yang dia pesan sama Hawariyin dan para pengikutnya ya. Yang akan datang nanti, ia akan datang. Dan dia akan mendapat kitab sementara dia tidak bisa membaca. Namanya Muhammadin. Dia itu memegang pesan yang sama. Kalau di luar ini, jangan percaya, ini nabi palsu. Supaya tahu orang-orang, Yesus kasih pesan. Yang mana yang palsu, yang mana tidak. Apa itu? Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu tidak tiga. Bahasa aslinya emang begini gitu loh. Jadi gue mesti gimana lagi? Vayomer Yeshua HaMashiach, maka berkatalah, maka menjawablah Yesus Vayomer Yeshua HaMashiach ini, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Eloheinu, Adonai Ehad. Ehad. Kulhu Allahu Ahad. Tapi kalau cari bahasa Ibraninya, Ehad itu Kulhu Allahu Ahad. Jadi kalau ada nabi berikutnya, supaya dia engkau tahu bahwa dia yang aku bilang akan datang itu dan Allah janjikan, dia akan sama seperti nabi-nabi sebelum aku juga dan aku juga. Apa itu? Qul huwallahu ahad. Kalau ada tanda itu, maka dia adalah benar nabi. Demikianlah, Nabi Isa telah mengabarkan kedatangan Rasul setelahnya yang bernama Muhammad. Rasul itu mendapat perintah untuk membaca, padahal ia tidak bisa membaca. Rasul itu juga membawa ajaran yang sama dengan Nabi Isa, yaitu ajaran tauhid. Kedatangan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir itu digambarkan sebagai mata rantai. Karena Rasulullah SAW itu memang adalah bagian dari mata rantai. Rasulullah SAW adalah manusia khusus yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebagai mata rantai penutup yang disebut dalam iman Islam sebagai khataman nabiyyin. Mata rantai terakhir itu menyambung dengan mata rantai awal. Nah, kalau ini habis, Ustaz, berarti rantai itu panjang, habisnya nutupnya di sini. Nah, Rasulullah tidak seperti itu.
Rasulullah adalah khataman nabiin yang begitu dia habis, tapi dia kunci kepalanya. Merinding saya, ngerti ya? Jadi itu yang saya dapat dari teologi. Jadi mata rantai yang panjang itu terus mereka saling menubuatkan atau memberikan prophecies. Setiap nabi memprofesikan nabi berikutnya. Sehingga membentuk mata rantai yang menyambung, membentuk sebuah lingkaran. Nabi-nabi itu saya gambarkan sebagai mata rantai. Dia sambung terus, dia tidak boleh putus. Karena dia mata rantai, dan mata rantai itu harus nyambung. Yang membuat nyambung apa? Pesan dari creator kepada mediator ini untuk disampaikan kepada creation. Creator, mediator, creation, umat. Pencipta, orang di tengah ini, Rasul, Nabi, utusan, spread the news from the creator to all creation. Gitu ya. Nah itu nggak boleh putus kan? Kalau putus berarti dia di luar penyampai pesan yang satu. Nah jadi saya gambarkan mata rantai itu nyambung terus. Nah Yesus ini, Yeshua HaMashiach ini adalah mata rantai satu. Iya dong, mata rantai. Nah dogma kekristenan, pemahaman Kristiani, iman keagamaan, maaf ya, iman keagamaan mencopot Yesus yang mata rantai dari semua yang urut itu keluar. Ngerti ya? Dia jadi Tuhan dan Juru Selamat. Ini pemahaman yang formal edukatif. Formal edukatif, Ustaz. Jadi ini bukan tafsiran saya, bukan pemikiran saya, enggak. Ini formal edukasi teologis. Ini pembelajaran formal. Ini bukan ngarang. Ya? Sebagai seorang mantan pendeta dengan nama asli Christopher Kainama, ia akrab dengan Alkitab dalam berbagai bahasa. Mulai dari terjemah bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Yunani hingga dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Ibrani. Ayat demi ayat, ia selami, hingga akhirnya bertemu dengan sebuah ayat yang sangat menghentak dirinya. Yang paling memukul saya itu adalah Yohanes pasal 5 ayat 30. Itu paling memukul saya. Bahwa saya harus mengikuti anjuran beliau Yesus, beliau Isa alaihissalam, Nabi Allah ini, untuk patuh dan mengikuti Nabi setelah dia. Setelah saya baca ini Yohanes pasal 5 ayat 30. Itu saya tadinya saya masih dia memberitakan bahwa akan ada nabi gitu. Tapi saya tidak puff gitu untuk ke situ gitu ya, untuk ikutin, enggak, aku tetap sama dia aja gitu. Tapi setelah baca ini apa katanya Ustaz? Nah, udah. Aku tidak dapat berbuat apa-apa. Berarti kalaupun aku ikutin dia, tidak ada cara lain, aku harus ikut yang dia bilang tadi. Ia yang akan datang. Dia akan mengajarkan kamu, akan mengembalikan kamu kepada seluruh kebenaran. Yang aku ikuti sebagai Tuhan dan Juru Selamat ini, bahkan dia bilang, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Apa Ustaz? Aku tidak dapat berbuat apa-apa. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Dia utusan, mentok Ustaz. Mentok saya. Yesus yang aku agungkan, bahkan aku diampuni dosaku, ternyata dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bukan saya yang bilang, beliau, dan aku masih cinta sama beliau. Dan semua orang muslim di seluruh jagat raya ini memuliakan Isa kok. Cinta sama dia. Sampai dibilang Isa ibnu Maryam, Isa Rasulullah, Isa Nabi Allah, Isa alaihissalam, Isa al-Masihu, dimuliakan habis-habisan. Karena dia fair. Karena dia fair. Dia bilang, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Terus kamu apa dari aku? Ikutilah dia yang akan datang setelah aku, yang akan menuntun kamu kepada seluruh kebenaran. Namanya Muhammadin. Dia dapat kitab dan dia tidak dapat membaca. Dan kuncinya dia akan membawa kamu kepada Qul huwallahu ahad. Saya tidak menyerang, saya tidak menghina, tidak insulting, tidak underestimate, tidak. Aku sayang dan aku muliakan. Aku tidak menyalah-nyalahkan Bible kok. Nggak pernah. Justru aku bilang Bible benar. Ada mungkin yang sudah dirubah menurut pengakuan dari
Bapak gereja yang dihormati yaitu Paus Benediktus ke-16 pun dia keluarkan statement tentang ayat-ayat yang adalah imbuhan. Silahkan dicari sendiri. Paus Benediktus 16 mengeluarkan statement traktat dogma tentang ada ayat-ayat banyak, Ustaz. Bukan orang Islam yang tulis, bukan saya yang mu'alaf, bukan. Yang bilang ada ayat-ayat sisipan, ayat-ayat palsu, ayat-ayat yang dibuang, itu justru Paus Benediktus 16. Gitu ya. Kesadaran itu ia peroleh justru saat ia belajar Alkitab langsung di tanah kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Kegoncangannya oleh ayat-ayat Alkitab itu pun sempat ia klarifikasi ke para rabi Yahudi di sana. Apa hasilnya? Rabi Yahudi, klarifikasi saya kepada mereka, justru membuat saya makin sedih. Justru saya bukannya mendapat kekuatan untuk jadi Islam, atau saya mendapat kekuatan untuk tetap Kristen. Justru saya makin kacau, karena apa? Orang Yahudi nggak ada yang respect sama Jesus. Jangankan untuk jadi Tuhan, untuk jadi Nabi, untuk jadi anak manusia saja tidak dianggap. Ustadz maaf, boleh diketik Gittin, Gittin spasi 57A. Ini yang saya mohon ini, agar ini jangan dibuka gitu. Tapi kenapa dibuang ke web? Ini pandangan Yahudi tentang Yesus. Tuh, itu tuh. Saya dapat jawabannya itu. Bagaimana tentang Yesus? Apa Ustadz bacain lagi? Jadi jangan saya yang baca. Nanti saya dikira bohong. Orang Islam bilang begitu? Tidak. Orang Islam memuliakan Isa alaihissalam. Terus kenapa orang Kristen dan Katolik benci sama orang Islam? Janganlah. Ya. Toleran gak orang Islam? Toleran. Karena kita memuliakan. 25 kali nama Isa alaihissalam dalam Al-Quranul Karim. Bahkan kita berikan surat khusus kepada maminya. Opanya kita Al-Quran ada. Ini yang membuat saya pikir, bagaimana kalau aku tanya tentang Islam? Apakah percaya, Rabai? Do you believe, Rabai, that Al-Quran, the Holy Scripture of Muslimin, is the real Holy Scripture? Is the word of God. Be careful for your mouth. Hati-hati ngomong. Begitulah reaksi beberapa rabi Yahudi yang ditemuinya saat ia bertanya tentang Al-Quran. Mereka mengakui bahwa Al-Quran itu firman Allah. Lalu, bagaimana pendapat mereka tentang kerasulan Muhammad SAW? Gak boleh ngomong sembarangan Al-Quran. Saya nyeletuk lagi, kalau gitu, apakah benar Muhammad itu adalah Nabi? Is the holy name of our cousin. Saya kalau cerita ini bawaannya pengen nangis. Mereka kelas kepala padahal mereka tahu. Saya nggak pernah benci Yahudi, saya nggak pernah benci. Kelakuan Zion itu yang perlu dibenci. Zionis, Zion itu beda kelompok sama Yahudi, beda. Ada bagian besar dari Yahudi yang ikut Zion. Tapi ada Yahudi yang mengerti asasnya. Dia bersikeras pegang, kami mengikuti Torah. Padahal kalau dia benar-benar ikut Torah, dia harusnya jadi Islam. Ada Yahudi yang begitu. Ketika saya konfirmasi ini, saya mendapatkan pemaparan yang justru menguatkan saya untuk mengikuti kata-kata Yesus yang tadi Ustadz bilang. Pertanyaannya, saya konfirmasi kata-kata Yesus, tapi saya tidak dapat. Yang saya dapat justru confirm kekuatan. Saya di-encourage untuk membenarkan kata-kata Yesus untuk menjadi pengikut Rasulullah. Karena ketika saya mengikuti dan mencintai Rasulullah, saya sudah memuji nabi-nabi yang lain 2 kali. Demikianlah mata rantai kenabian yang menghubungkan Isa alaihissalam dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mata rantai itu juga menghubungkan mereka dengan para nabi dan rasul yang sama-sama diutus Allah untuk membawa satu ajaran, yaitu ajaran tauhid. Bila seorang Christopher Kainama yang non-muslim mendapatkan hidayah dengan mendalami sosok Nabi Isa alaihissalam, bagaimana dengan seorang muslim yang mendalami biografi Isa putra Maryam ini? Tentang kedatangan dan kepergiannya yang ajaib, tentang pembelokan fakta yang hingga kini dipercayai oleh banyak orang, juga tentang kedatangannya kembali di dunia untuk menaklukkan Dajjal. Sebuah peristiwa besar yang menjadi tonggak penting kehidupan di akhir zaman.